Baik, selamat pagi teman-teman yang di kelas semua. Perkenalkan kami dari kelompok CPN1, kelompok 42. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus kami. Baik, slide pertama akan dijelaskan oleh saya, pada Vinci Bersama. Oke, keluhan utama pasien Tuan A umur 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan muntah sebanyak 10 kali. Muntahan berwarna kuning, bercampur putih, hitam, dan kemerahan, disertai rasa nyeri pada dada serta tenggorokan. Pasien tidak dapat menelan makanan maupun minuman, tampak lemas dan mengeluh nyeri pada ulu hati seperti rasa terbakar. Selain itu, pasien juga sempat mengalami sesak napas di rumah. Pasien dengan diagnosa sindrom dispepsia. Pengertian dari sindrom dispepsia adalah suatu kumpulan gejala pencernaan bagian atas berupa nyeri atau rasa terbakar di ulu hati, kembung, cepat kenyang, dan postprandial fullness yang menetap atau Oke, selanjutnya ada proses jalan penyakit. Itu dimulai dari karena pasiennya obesitas dan kurangnya aktivitas fisik dan juga pola makan padat. Itu juga bisa menyebabkan respon terhadap insulin menurun. Ini juga dapat didefinisikan sebagai resistensi insulin. Jadi di kondisi ini insulin tidak efektif dan awalnya diimbangi oleh peningkatan produksi insulin untuk menjaga homeostasis glukosa. Tetapi seiringnya berjalannya waktu, produksi insulin itu semakin menurun, jadi mengakibatkan DM tipe 2. Saat itu terjadi pankreas awalnya memproduksi insulin lebih banyak untuk mengatasi gula darah yang tinggi. Tetapi kalau terus-menerus, sel beta pankreas juga akan memproduksi insulin lebih lagi, jadi bisa kelelahan dan menurunkan jumlah insulin menurun. Akhirnya kadar gula darah dalam tubuh itu tetap tinggi dan berkembang menjadi DM tipe 2 atau yang biasa disebut dengan hiperglikemia. Hiperglikemia kronis juga menyebabkan peningkatan metabolik beracun seperti sorbitol yang rusak saraf dan pembuluh darah kecil. Jadi rusaknya saraf pembuluh darah kecil ini juga dapat menyebabkan rusaknya neuropati otonom. Neuropati otonom ini merusak saraf yang mengatur motilitas saluran pencernaan. Ditambah berkurangnya sel interstisial sehingga menyebabkan gangguan gerak lambung dan usus. Akibatnya muncul gejala seperti dispepsia, mual muntah, konstipasi, sehingga inkontinensia feses. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam diagnosa. Jadi dari pasien yang pertama, ketidakstabilan kadar darah, tanda resistensi insulin, dibuktikan dengan kurangnya fisik dan ketidakpatuhan dalam penggunaan obat. Yang kedua, manusia ketosidosis, diabetik, kemudian dibuktikan dengan hasil gula darah yang tinggi, bau napas aseton, dan waluta serta lemas. Kemudian yang terakhir, ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman atau konsentrasi. Ada juga alasan kita memilih diagnosa kepada yang pertama, berdasarkan saudara. Karena pada diabetes tipe 2 ini, pasien sering mengalami kadar gula darah yang tidak stabil akibat pola makan yang tidak terkontrol, kemudian aktivitas fisik yang kurang, dan pengaruh penyakit penyerta. Ini berisiko untuk menyebabkan hiperglikemia yang bisa. Kemudian alasan yang kedua yaitu diagnosis proteinopsia. Salah satu dapatnya dispepsia dan gastroparesis. Pada pasien dengan diabetes dapat menyebabkan gangguan motivitas lambung yang memicu mual dan juga seperti analog GLP-1 bisa menimbulkan efek samping. Kemudian alasan yang terakhir yaitu kebutuhan. Pasien sering mengalami kesulitan dalam menjalani terapi. Kemudian peraturan diet dan pola hidup sehingga tidak patuh pada anjuran medis. Hal ini yang memperburuk kontrol gula darah pasien dan komplikasi. Oke, baik, mari masih kita masuk ke intervensi. Yang pertama itu sebagai intervensi yang pertama itu manajemen hipoglikemia. Yang sebagai observasinya itu adalah satu memonitor kadar glukosa darah. Yang kedua itu memonitor tanda-tanda dan gejala hipoglikemia seperti pleuria, polydipsia, bradycardia atau kelemahan meleset pandangan kabur dan sakit kepala. Oke, yang ketiga itu monitor intake dan output cairan. Yang sebagai terapeutiknya itu yang pertama konsultasi dengan medis jika tantangan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk. Yang sebagai edukasinya itu satu anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah lebih dari 250 mg per dl. Yang kedua itu ajarkan indikasi dan pentingnya pengujian ketonuril jika perlu. Yang ketiga, ajarkan pengelolaan diabetes. Yang sebagai kolaborasinya itu yang pertama kolaborasi pemberian insulin. Yang sebagai intervensi kedua adalah manajemen mual. Yang sebagai observasinya itu identifikasi pengalaman mual. Kedua, identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup. Yang ketiga, identifikasi faktor penyebab mual. Yang keempat, memonitor mual. Yang kelima, memonitor asupan nutrisi dan kalori. Sebagai terapeutiknya itu, yang pertama,
kendalikan faktor lingkungan penyebab mual. Yang kedua itu kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual. Contohnya kecemasan, ketakutan, dan kelelahan. Nah, yang ketiga itu berikan makanan dalam jumlah kecil dan menarik. Nah, sebagai edukasinya itu, anjurkan istirahat dan tidur yang cukup. Yang kedua, anjurkan sering membersihkan mulut kecuali jika merasa mual. Yang ketiga itu ajarkan penggunaan teknik non-farmakologis untuk mengatasi mual seperti relaksasi, terapi musik, dan acupressure. Sebagai kolaborasinya itu, yang pertama kolaborasi pemberian antimetik jika perlu. Oke, selanjutnya adalah intervensi mengenai diagnosa keperawatan dukungan penampilan peran. Poin pertama itu observasi. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi peran yang ada dalam keluarga untuk terapeutiknya, buat komitmen menjalani program perawatan dengan baik, dokumentasikan aktivitas selama menjalani proses pengobatan, diskusikan hal-hal yang mendukung aktivitas selama menjalani proses pengobatan. Untuk edukasi, informasikan program pengobatan yang harus dijalani. Yang kedua, informasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani pengobatan. Yang ketiga, anjurkan pasien dan keluarga melakukan konsultasi ke pelayanan terdekat jika perlu. Selanjutnya, untuk implementasi diagnosa keperawatan yang pertama itu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Pertama, melakukan pemeriksaan GDS. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai hasil GDS, kooperatif dan paham saat diberikan edukasi. Yang ketiga, pemeriksaan TTV. Di sini tekan darah 140/70 mmHg untuk nadi 70 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius untuk pernafasannya 20 kali per menit, untuk saturasi oksigennya 99%. Pasien tampak kooperatif. Terus selanjutnya mengedukasi mengenai rencana pemberian obat. Pasien tampak memahami edukasi yang diberikan. Selanjutnya untuk melakukan tindakan pemberian obat insulin 5 ml melalui seputar. Pasien tampak sedikit meringis saat penyuntikan. Terus selanjutnya memberikan edukasi untuk istirahat dan untuk puasa sementara. Pasien tampak merespon dengan baik. Terus yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan GDS. Di sini hasilnya 202 mg per dl. Pasien tampak cemas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi nausea. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup, misalnya nafsu makan, aktivitas tidur pasien, dan kinerja. Kemudian, mengidentifikasi faktor penyebab mual pasien, misalnya ada makanan tertentu, kelelahan, dan lain-lain. Kemudian, memonitor mual, frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan mual pasien. Kemudian, memonitor asupan nutrisi dan kalori. Kemudian, mengendalikan faktor lingkungan penyebab mual, misalnya adakah bau tidak sedap, suara dan rangsangan visual yang tidak menyenangkan. Kemudian, mengurangi atau menghilangkan keadaan penyebab mual, misalnya kecemasan, ketakutan, kelelahan, dan lain-lain. Selanjutnya, memberi makanan dalam jumlah kecil dan menarik, supaya pasien dapat menghabiskan dalam porsi kecil. Kemudian, menganjurkan pasien istirahat dan tidur yang cukup. Kemudian, menganjurkan sering membersihkan mulut, kecuali jika pasien ada rangsangan mual. Setelah itu, kita akan mengajarkan penggunaan teknik non-farmakologis, seperti relaksasi, terapi musik, dan lain-lain. Kemudian, mengkolaborasi pemberian antiemetik jika perlu. Kita akan masuk ke implementasi ketidakpatuhan. Yang pertama, kita mengidentifikasi kepatuhan menjalani program perawatan. Misalnya, apakah pasien mampu menjelaskan sejauh mana ia mengikuti aturan pengobatan, serta berkomitmen dalam menjalani program perawatan dengan baik. Kemudian, mendokumentasikan aktivitas selama menjalani proses pengobatan, serta menjalani proses pengobatan. Kemudian, menginformasikan program pengobatan yang harus dijalani, serta menginformasikan manfaat yang akan diperoleh pasien jika teratur menjalani pengobatan, dan menganjurkan pasien serta keluarga melakukan konsultasi ke pelayanan terdekat jika perlu, serta mencari bantuan medis bila timbul masalah. Baik, saya akan melanjutkan bagian evaluasi yang pertama yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk subjektifnya yaitu tidak ada keluhan, untuk objektifnya kadar glukosa darah terpantau yaitu 200, untuk tekanan darahnya 40/70, nadinya 70 kali per menit, untuk suhunya 36,4 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, dan SpO2-nya 99%. Untuk asesmennya yaitu masalah hiperglikemia belum teratasi. Dan planningnya yaitu lanjutkan pemantauan kadar glukosa darah secara berkala, kolaborasi pemberian insulin sesuai instruksi medis. Lanjut evaluasi bagian kedua yaitu nausea. Untuk data subjektifnya yaitu pasien mengatakan masih merasa mual. Untuk objektifnya yaitu asupan nutrisi oral belum diberikan, pemantauan kalori melalui rencana nutrisi enteral. Untuk asesmennya yaitu mual berhubungan dengan iritasi gastrointestinal tidak teratasi. Untuk planningnya lanjutkan observasi frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan mual. Oke, selanjutnya ada evaluasi, yaitu ketidakpatuhan. Subjektifnya pasien mengatakan haus sekali, jadi pasien minum banyak air. Objektifnya ditemukan pasien meminum banyak cairan tanpa sepengetahuan perawat atau dokter.
Asesmennya ketidakpatuhan terhadap program pengobatan berhubungan dengan kurangnya kontrol diri dan motivasi rendah ditandai dengan pasien minum cairan diam-diam meskipun sudah diedukasi mengenai puasa untuk pengosongan lambung. Planningnya ada melanjutkan observasi perilaku pasien terkait kepatuhan pada instruksi medis. Oke, referensinya boleh dilihat di layar PPT kami. Oke, atasi dari kelompok 42. Terima kasih.